satu saya akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan pakan ala Pak Yanto dari fermentasi masigro dengan pakan 381. Caranya begini, ini pakan 381 min 3, dalam satu ini ada 4 on dari sekian ribu bibit. Terus selanjutnya saya akan mencoba caranya. Kita ambil air sebanyak setengah liter. Habis itu kita aduk dengan masigro sebanyak 2 tutup. 2 tutup kita campur dengan air tadi. Oke. Setelah itu kita ambil gula sebanyak 4 tutup, gula merah garis miring molase bisa juga. Setelah kita campur, tinggalkan selama 5 menit kira-kira begitu. Diaduk pakai tangan boleh. Oke, lanjutnya kita masukkan ke pakan. Kita aduk dengan pakan yang sudah kita siapkan sebanyak lebih kurang 2 kilo. Aduk. Ya, boleh pakai tangan, boleh pakai sendok. Setelah teraduk, kita diamkan sebentar beberapa setengah menit, baru kita tutup dengan tutupnya. Jangan sampai ada masuk angin. Nah, itu mengakibatkan ada jamur yang tidak kering, jamur bisa menjadi ikan, mengakibatkan bisa menjadi sakit kalau kita udah salah ini masalah pakan. Kita diamkan selama lebih kurang 1 kali 24 jam, kalau bisa 2 hari, baru kita masukkan, kita kasih makan ke ikan. Dan yang sudah jadi sudah ada, kita langsung praktek yang sudah jadi, kita kasih makan ke ikan. Ini pakan yang sudah jadi difermentasi selama 2 hari. Nah, jadi kalau kita buat pakan, kita buat selama 2 hari bergantian. 1 hari ini kita buat untuk hari besok, dan besoknya kita buat 2 hari ke depannya. Jadi ini contohnya yang sudah jadi. Terus kita bibis. Sekarang kita langsung aja ngasih makan ikan untuk siang biar ikan lebih gemuk. Oke, kita lanjut. Oke, mari kita sama-sama lihat ikan yang akan diberi makan siangnya. Kita jam 2 makan ikan saya ini 3 kali 1 hari, pagi dan mau berangkat kerja saya kasih makan sekitar setengah 7, nanti siangnya jam 2 saya kasih makan. Pakannya pun sama, cuma kita bagi biar dia terus makan, biar nggak terjadi kenimpal. Terus ada khususnya ada makanan, tidak dia sibuk makan kawannya. Itulah sifat lele. Oke, mari kita tengok ramai-ramai. Ikan setelah kita kasih makan, kita kasih makan setengahnya, dia agak melambat, itu berhenti dihentikan, jangan dikasih terus. Kalau sifat ikan lele ini dia makanannya terus. Kalau dia masih ada makanan, kita tetap makan.
udah melambat kita hentikan, jangan dikasih lagi, kita pindah ke kolam berikutnya. Oke, saudara kita tengok lahap sekali. Makanya di dalam satu tong ini ada sekitar 2000, lebih kurang satu tong 2000. Nah ini contohnya sudah melambat, kita hentikan, kita lagi, kita pindah ke kolam berikutnya. Oke. Oke, kita pindah ke kolam nomor berikutnya. Ya, kolam yang berikut lagi. Air seger-seger, selera makannya tinggi ikan. Tidak ada pakan lagi. Makan pakan dengan sayur pakan tambahannya. Cukup, kita lihat ikannya sudah melambat, kita hentikan makan. Jadi perkiraannya 3 kolam ini satu kali makan itu habis sekitar 3 kilo lebih untuk makan siang. Tapi pada saat waktu malam kita lebihkan lagi makannya. Makanya kalau pagi kita memberi makan, kalau seandainya itu dosisnya pakannya satu hari 6 kilo, kita bagi jadi 3. Jadi sorenya atau malamnya kita lebihkan, besok malamnya kita lebihkan 1,5 kilo gitu kan. Paginya 1,5 kilo, siangnya 1,5 kilo, berarti malamnya 3 kilo gitu kira-kira. Kita untuk memberi makan ikan. Ya, baik, saya menjelaskan masalah probiotik. Probiotik ini banyak di pasaran. Nah, cuman kalau punya saya ini penjaringan, tidak ada, kita beli di tempat tempat pakan ikan, nggak ada jual. Nah, cuman saya memakai ini selama ini, jadi ini yang saya yakini bisa menambah ikan besar, mengurangi angka kematian ikan. Tapi yang lebih tahu kan tulang yang di atas yang menentukan. Nanti nggak mati ikan tuh tulang yang menentukan. Jadi saya memakai ini. Dari mulai saya ternak lele ini saya pakai. Bahkan sekarang saya sudah diminta sama perikanan untuk memakai cara, boleh kan? Boleh? Cara kerja saya ini. Nah, saya diambil sama diminta sama Kabid Perikanan Pak Banta dan anggota-anggota pengurusnya, kita memakai probiotik ini. Nah, jadi sudah ada kelompok tani binaan saya di Payabuyut Slemak itu sekitar 3 kelompok yang akan kami bina. Saya akan coba, saya akan kasihkan semuanya ilmu saya. Tidak ada saya sembunyikan. Yang penting kita maju peternak lele atau ikan air tawar. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, lebih lanjut ke lapangan, kita lebih praktek lagi ke lapangan untuk masyarakat. Untuk pribadi saya, untuk masyarakat yang lebih mantap peternak lele. Oke?